Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tutorial bagaimana cara membuat sebuah website menggunakan CMS atau Content Management System. Nah, untuk Content Management System ini sebenarnya banyak sekali jenisnya. Cuman di sini yang akan saya praktekkan itu dari WordPress. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin udah pernah pakai cara atau sudah pernah menginstal CMS dengan selain WordPress gitu ya, misalkan Joomla atau yang lainnya, pasti mungkin sudah sedikit pahamnya mengerti bagaimana untuk membuat website menggunakan CMS ini. Nah, kita mulai aja tutorialnya. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah kalian harus download dulu WordPress-nya. Kalian bisa mengunduh WordPress-nya. Alamatnya ada di sini. Teman-teman tinggal dituliskan saja id.wordpress.org/download gitu ya. Terus nanti di bawah di sini ada tempat untuk mengunduh gitu. Karena tadi saya sudah mengunduh duluan dan sudah terunduh. Jadi sudah ada di sini. Nah, kalau teman-teman yang belum silahkan unduh dulu. Setelah unduhnya selesai baru dilanjutkan untuk menonton video ini. Jadi teman-teman yang belum mengunduh silahkan di pause dulu videonya, kemudian di-download dulu WordPress-nya gitu. Dan juga ada satu lagi yang harus teman-teman punya. Jadi ada dua, sebentar tulis sampai. Jadi ada dua kebutuhan yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, itu SAM untuk web servernya. Terus yang kedua itu WordPress-nya. Nah, teman-teman harus download dulu juga SAM-nya gitu sebelumnya, karena saya di sini sudah download sebelumnya. Dan kalau teman-teman belum download dan nggak tahu cara installnya, teman-teman bisa dicek juga di video YouTube saya, itu ada bagaimana cara untuk download dan menginstal SAM. Kemudian setelah itu teman-teman download WordPress-nya seperti yang ini. WordPress yang ini teman-teman bisa unduh dari sini. Nah, bisa unduh di sini. Oke ya. Pastikan dulu itu. Jadi kalau teman-teman sudah mendownload dan install SAM-nya dan juga sudah mengunduh WordPress-nya, teman-teman silahkan dilanjutkan untuk video ini. Kalau belum, teman-teman silahkan di pause dulu, kemudian download SAM, kemudian install, terus setelah itu download WordPress-nya. Kayak itu. Oke, anggap saja teman-teman sudah mengunduh dan menginstal SAM-nya. Sekarang teman-teman sudah punya file WordPress-nya juga seperti ini. Teman-teman silakan diklik kanan, kemudian ekstrak si file WordPress yang ada di RAR ini. Kalau misalnya tadi teman-teman mendownloadnya bentuknya RAR seperti ini. Oke. Oke, selesai. Nah, ini adalah file hasil dari ekstraksi dari RAR ini. Teman-teman bisa dicek dulu isi dari filenya seperti ini. Ini ya, banyak ya. Nah, kemudian jika teman-teman tadi sudah menginstal SAM-nya, teman-teman jalankan SAM-nya, SAM yang tadi ya, si file yang tadi yang ini. Kalau teman-teman tadi sudah menginstalnya, kemudian teman-teman silakan jalankan untuk SAM-nya. XAMPP. Nah, di sini saya sudah ada. Teman-teman di double klik untuk membukanya. Nah, lalu di sini ada modul namanya Apache dan juga MySQL. Teman-teman klik Start the Action-nya. Untuk Apache-nya, pastikan dia sampai berubah menjadi warna hijau.
seperti itu. Kemudian klik MySQL-nya juga. Pastikan juga dia berwarna hijau seperti ini. Artinya ini sudah berjalan. Oke, kalau sudah, silahkan teman-teman copy si file WordPress yang ini, si folder WordPress yang ini, yang tadi di dalam hasil ekstraksi dari file ini, kan hasilnya ini. Saat teman-teman buka, nanti akan muncul folder seperti ini. Nah, si folder ini silakan teman-teman kopikan, klik kanan, kemudian copy, dan pindahkan ke file htdoc sum-nya. Pastikan dulu teman-teman sebelumnya menginstal sum yang ini itu ditempatkan di mana. Gitu. Nah, kalau saya tadi menginstalnya itu ada di C. Kemudian ini ada folder sum yang sudah saya instalkan. Teman-teman buka sum-nya. Kemudian di sini ada folder namanya htdocs. Seperti ini. Teman-teman juga buka folder htdocs-nya. Lalu klik kanan dan paste folder WordPress yang teman-teman ekstrak tadi ke folder htdocs yang ada di sum. Nah, udah ya. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa diganti namanya, tidak melulu harus WordPress. Teman-teman bisa berganti menjadi apapun, misalnya menjadi nama teman-teman ataupun terserah. Misalnya di sini saya mau ganti namanya, bukan WordPress. Saya klik kanan, kemudian rename, misalnya mengganti jadi nama sendiri. Misalnya Gunawan gitu. Nah, nama yang tadi menjadi Gunawan, yang WordPress yang tadi. Nah, teman-teman juga silahkan bisa diganti dengan nama sendiri. Isinya masih tetap sama ya. Setelah itu, teman-teman silahkan buka web browsernya. Buka web browsernya, entah itu Google Chrome, Mozilla, atau yang lainnya, silahkan teman-teman buka. Kemudian tuliskan di alamat addressnya di sini, ini hapus dulu. Tuliskan localhost / nama dari folder yang teman-teman tadi rename ini. Kalau saya kan tadi di rename-nya jadi Gunawan ya. Berarti saya tuliskan di sini localhost / Gunawan. Terus enter. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah halaman kita akan menginstal CMS dari WordPress. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman dulu lihat peraturannya di sini. Selamat datang di WordPress. Sebelum mulai, kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Anda harus mengetahui beberapa item ini sebelum melanjutkan. Nah, teman-teman, sebelum menginstal ini, teman-teman harus bikin dulu satu database. Teman-teman harus tahu dulu nama database untuk WordPress ini, kemudian nama penggunanya apa, terus nanti sandi dari database-nya, dan host database, kemudian prefix. Kita coba dulu klik mulai. Sebelum klik ayo dulu, teman-teman silahkan diklik ayo dulu untuk memulainya. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan nama basis data untuk WordPress ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman silahkan buka tab baru, new tab. Kemudian tulis di sini localhost / phpMyAdmin. Lalu enter localhost / phpMyAdmin. Terus enter. Oke, nah ini adalah tampilan dari phpMyAdmin dari sum localhost phpMyAdmin. Nah, di sini teman-teman silahkan bikin dulu database untuk diisikan nanti di sini. Caranya bagaimana? Teman-teman di sebelah kiri ini ada new. Nah, teman-teman tinggal diklik.
Kemudian nanti muncul di sini ada create database, artinya kita akan membuat sebuah database. Di sini teman-teman silakan diisikan nama database-nya apa. Yaitu misalnya saya mau membuat database untuk WordPress pribadi saya dengan nama db_gunawan gitu misalnya ya. Teman-teman juga silakan bisa dibuat sesuai dengan yang teman-teman inginkan, tapi nanti harus ingat nama database-nya apa. Kalau sudah beres, teman-teman silakan diklik tombol create yang di sebelah kanannya. Klik, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang database Gunawan has been created, artinya database-nya sudah ada atau sudah dibuat. Ini adalah database yang tadi saya buat, ada di sini. Namanya db_gunawan. Nah, ya teman-teman nanti tergantung nama database-nya apa yang teman-teman buat. Oke. Kalau sudah, teman-teman silahkan balik lagi ke tab WordPress-nya yang tadi teman-teman konfigurasi. Nah, di sini kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Teman-teman di sini masukkan nama database yang tadi teman-teman buat. Kalau saya tadi bikin database dengan nama db_gunawan. Nah, kalau sudah, teman-teman lanjutkan ke yang bawahnya. Ini adalah username-nya atau nama pengguna dari database-nya. Ini ada username untuk database ini, database yang teman-teman buat tadi. Nah, saat pertama kali teman-teman install Exam, biasanya itu ada default untuk username dan juga password-nya. Default untuk username database itu biasanya root, root. Jadi teman-teman silakan, kalau tidak ada yang diubah pas tadi instalasi ya teman-teman, silakan tuliskan saja nama penggunanya root, kemudian sandinya dikosongkan. Biasanya defaultnya seperti itu untuk database di SAM. Biasanya nama penggunanya root, kemudian sandinya dikosongkan. Kayak gitu. Kemudian ini adalah host untuk basis datanya. Karena kita menggunakan basis web server lokal, dan web server lokal itu nama hostnya adalah localhost. Jadi teman-teman di sini secara default isikan namanya localhost. Nih, nah ini dan ini adalah prefix tabel, ini default aja, dibiarkan saja. Kalau sudah, teman-teman silakan klik tombol kirim yang di bawah. Diklik. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul pesan seperti ini. Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. Itu. Kemudian kalau sudah, teman-teman klik tombol jalankan pemasangan. Tinggal diklik. Oke. Selanjutnya kita akan membuat properti atau mengisikan nama-nama untuk mengisikan nama-nama atau identitas terhadap web yang akan kita buat. Teman-teman masukkan di sini judul situsnya apa, artinya nanti judul situs yang teman-teman panggil ya, misalkan di sini apa gitu. Teman-teman masukkan aja. Kalau saya di sini misalkan memasukkan nama saya sendiri, Gunawan gitu ya, judul situsnya. Kemudian ini untuk nama pengguna. Untuk nama pengguna, silakan bebas, teman-teman bisa menggunakan alfanumerik, huruf dan angka, spasi, garis bawah, tanda minus, titik, dan simbol gitu. Terserah teman-teman mau memasukkan nama penggunanya apa. Kalau saya tuliskan aja Gunawan juga misalkan. Lalu di sini ada sandinya. Teman-teman silakan masukkan juga sandinya. Ini adalah sandi yang direkomendasikan oleh WordPress-nya. Karena mungkin teman-teman tidak bisa mudah untuk mengingatnya, jadi teman-teman bisa buat sendiri sandinya. Itu. Kalau bisa sandi ini harus kuat ya, si sandinya, supaya tidak mudah diketahui oleh orang lain gitu. Misalnya di sini saya mau menambahkan nama sandinya GNZ admin gitu, sangat lemah, atau misalkan kita kombinasikan GUN4W4N misalkan. Ininya ganti jadi angka 9. Angka 9 gitu. Underscore 4DM1N.
Pokoknya terserah teman-teman bagaimana nanti untuk sandinya, yang penting harus minimal sedang gitu untuk sandinya. Kalau teman-teman misalkan sandinya lemah, misalkan kayak gini, Gunawan, sandi kan sangat lemah ya, nanti akan muncul pin baru. Di sini ada penegasan bahwa teman-teman setuju untuk menggunakan sandi yang lemah seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau tidak mau ada ini, teman-teman berarti harus sandinya bagus, kuat gitu, misalkan seperti ini. Tuh, nanti kalau sandinya minimal sedang, si til yang tadi itu akan hilang. Tapi kalau misalkan sandinya lemah, maka akan muncul lagi sandi seperti appeal seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tetap ingin menggunakan sandi seperti ini, yang dimana kekuatannya lemah, teman-teman tinggal diklik saja setuju penggunaan sandi yang lemah gitu. Kemudian masukkan di sini email, misalnya gunawan.gnz@psi.ac.id gitu misalkan. Terus ini penampakan pada mesin halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini. Ini kalau misalkan ini sepertinya gak usah di checklist, karena kalau di checklist sepertinya akan membuat benteng sendiri supaya nanti si mesin pencari atau Google gitu ya tidak bisa mencari situs kalian. Teman-teman silahkan klik saja install WordPress gitu ya. Oke, kalau sudah berhasil, maka akan tampil seperti ini, bahwa teman-teman sudah berhasil membuat sebuah website menggunakan CMS WordPress. Teman-teman tinggal klik log masuk untuk masuk ke dalam web yang teman-teman tadi buat. Masukkan nama penggunanya tadi saya Gunawan, sandinya juga Gunawan, kalau Gunawan. Ingatkan saya nanti ini untuk menyimpan log masuk ini. Teman-teman klik log masuknya. Dan ini dia. Ini adalah halaman dari web yang kita buat tadi. Halamannya seperti ini. Jadi teman-teman silahkan tinggal dikonfigurasikan saja seperti apa maunya gitu. Jadi ini tampilannya GUI, jadi lebih mudah bagi teman-teman untuk mengkonfigurasi tampilan dari WordPress yang ini kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin melihat tampilan front end-nya seperti apa, ini kan back end-nya ya. Dan kalau teman-teman ingin melihat front end-nya, teman-teman tinggal diklik di sini, kemudian kunjungi situs, klik kunjungi situs, nanti akan ditampilkan halaman muka dari web yang teman-teman buat barusan. Nah, halaman mukanya seperti ini karena kita belum mengkonfigurasi, jadi masih default, masih sederhana. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan CSS-nya dan lain sebagainya ke dalam website ini, jadi lebih menarik untuk tampilannya. Gitu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan fasilitas dari pembuatan website menggunakan CMS. Salah satunya adalah CMS WordPress gitu ya. Jadi teman-teman silahkan yang ingin mencoba dengan jenis CMS yang lain, misalnya pengen pakai Joomla gitu, atau misalkan pengen bikin website untuk e-learning pakai Moodle juga, mangga silahkan gitu ya. Cuma ini salah satu contoh bagaimana kita mengaplikasikan sebuah cara untuk membuat website. Jadi tadi kan ada 3 cara ya untuk membuat website. Itu ada lewat CMS, kemudian lewat framework, dan satu lagi lewat program gitu. Jadi ada 3 cara. Nah, ini salah satu caranya menggunakan CMS kayak gitu.